Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Waalaikumsalam. Disdik. Kita bertemu lagi di podcast Disdik pada program Semarak Ramadan. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu dari bidang pembinaan SMP, yaitu Bapak Kabid Bidang Pembinaan SMP, Bapak Joko Sutrisno. Assalamualaikum Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Pak Adin gimana dan kabarnya? sobat Distik ya. Alhamdulillah kita senang sekali dan bahagia serta ya sehat berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah. Oke, Pak Adin. Pak Kabid, ini Sobat Hmm, Disdik hmm. masih, setia nih mengikuti program-program kita Iya. selama bulan Ramadan dan alhamdulillah para pengunjung podcast kita Hmm. juga meningkat hari demi hari. Alhamdulillah. Eee, ada hal yang kemudian Hmm. sepertinya dibutuhkan oleh para Sobat Disdik Hmm. berkaitan dengan pesan-pesan Ramadan Ya. yang kira-kira bisa menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan dari sahabat Disdik sekalian. Nah, kira-kira, untuk kali ini Hmm. ada pesan Ramadan apa nih yang ingin disampaikan oleh Pak Kabid? Masya Allah. Luar biasa. Jadi udah berkembang nih ya ceritanya dikit demi dikit gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat Waalaikumsalam. Disdik sekalian di tempatnya masing-masing. Ya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Mmm, senang sekali diundang kembali oleh podcast Disdik ya. Kali ini eh, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat diri saya sendiri. Karena kita mhm. emang manusia yang kadang lupa dan kadang salah, maka kita harus mencoba untuk memperbaiki eh, setiap saat. Baik, terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Pak Saprudin, ya tentang ya bagaimana sih kondisi kita seharusnya di bulan Ramadan dan juga untuk eh, apa namanya agar Ramadan ini bisa memberikan kontribusi Mmm, buat kita semua, terutama buat apa namanya masa depan kita seharusnya seperti apa. Nah, sebenarnya gini, kalau kita memasuki bulan Ramadan itu aja udah harus kita syukuri. Kenapa? Karena ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang sampai saat ini ya belum merasakan ya, belum merasakan ibadah di bulan Ramadan. Ya ada yang sakit gitu ya. Ada yang masih terbaring di rumah sakit, ya mungkin terbaring di rumah, ya. Bahkan ada yang umurnya tidak sampai ke bulan Ramadan kali ini yaitu 1445 Hijriah. Nah, saya jadi teringat ya sabda Nabi Muhammad SAW yaitu ya ketika Rasulullah SAW sedang melakukan ya apa ya kumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ada ya satu masa di hari itu ya 3 orang tertutup batu besar setelah dia masuk ke gua. Jadi ceritanya 3 orang ini adalah para musafir gitu. Musafir ini ya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Satu ketika dia ya di sebuah tempat dengan kondisi hujan akhirnya dia harus menepi atau ya berlindung lah. Tapi hanya ada saat itu gua, gua kecil yang mereka masuk bertiga di dalamnya. Nah, ketiga orang ini di dalam ya menunggu hujan reda. Tapi karena hujan sangat lebat, eh itu batu yang ada di atas menutupi turun jatuh menutupi mulut gua. Akhirnya mereka terjerembab di dalam mulut gua. Jadi nggak bisa keluar. Walaupun didorong oleh 3 orang tersebut. Sebenarnya ini kisah dari Rasulullah SAW ada di hadis riwayat Bukhari. Ya, hadis riwayat Bukhari ini berarti hadisnya adalah sahih gitu ya. Ya diceritakan kepada para sahabat. Kebetulan sahabat yang mendengar saat itu adalah atau yang masih ingat saat itu adalah Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar ini memang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Ya, salah satu diantaranya adalah ini yang bisa kita ambil eh, apa namanya kisahnya sebagai pelajaran dan manfaatnya buat kehidupan kita dan di masa depan.
Saya melihat ini penting buat kita selaku orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, tentunya sedang gigih-gigihnya, giat-giatnya melaksanakan, ibadah. Walaupun di pertengahan ini, ya kita semakin sibuk gitu ya, mudah-mudahan juga tidak mengurangi semangat kita. Nah, ada pesan yang sangat, eee, kita sangat penting buat kita semua nih dari hadis Nabi ini, yaitu hidup kita tidak boleh mudah putus asa, ya. Hidup kita tidak boleh mudah putus asa, ya. Dari mana ya kisahnya, kok kita bisa mengambil hikmah ini, nanti saya coba ceritakan. Yang kedua, yaitu kita juga harus optimis. Kalau udah tidak putus asa berarti harus kita optimis. Optimis itu adalah kita harus yakin punya harapan di masa yang akan datang. Bahwa masa depan itu bisa kita raih dengan baik, dengan apa? Dengan selamat dan juga dengan mendapatkan karunia-karunia Allah yang lain. Ya, kisahnya tentu sobat distrik semua tahu ya bahwa ya 3 orang musafir yang tertutup ya mulut guanya tadi ya, ini mereka kebingungan gitu. Setelah didorong-dorong ternyata nggak bisa keluar. Akhirnya apa? Salah satu dari mereka mengatakan, "Wahai, saudara-saudaraku, sepertinya kita harus minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengandalkan amal soleh kita masing-masing." Baiklah, satu pemuda atau satu orang ya bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, ya aku dulu ketika masih punya orang tua, kedua orang tuaku yang sudah tua renta, itu senantiasa aku berikan air susu gitu, ya. Air susu yang aku peras ya dari hewan ternakku, ya. Rutin setiap sore. Nah, suatu ketika aku membawa anakku dan ya menuju rumah orang tuaku untuk memberikan minuman susu kepada kedua orang tuaku. Tapi sampai rumah aku dapati kedua orang tuaku sedang tidur. Aku nggak berani membangunkan. Aku tunggu sampai orang tuaku bangun. Tapi di dalam penantian itu anakku ingin minum susu gitu. Ingin minum susu dan ingin susu yang aku bawa buat orang tuaku. Aku tahan sampai orang tuaku bangun lalu kemudian aku berikan minum susu. Ya. Ya Allah, kalau emang itu aku lakukan karena ikhlas kepadamu ya Allah, maka ya tolonglah kami ya Allah untuk bisa keluar dari gua ini. Ya, setelah itu bertiga mereka mendorong, eee, batu, bisa terdorong bergeser tapi tidak mampu mengeluarkan mereka. Akhirnya orang kedua juga bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, dulu aku punya sepupu wanita, perempuan, yang dia punya hutang kepadaku," gitu. "Suatu saat aku punya hasrat kepadanya," ya, dan kesempatan itu datang, ya. Saudara sepupuku itu datang, ya menemuiku, ya lalu kemudian, kesempatan itu aku gunakan untuk apa, mencoba ya meluapkan hasratku gitu, ya. Tapi tak kuduga ternyata wanita itu, sepupuku itu, saudaraku itu, apa namanya, mencegah dan mengatakan, "Hei fulan, takutlah kepada Allah, ya, di sini kita berdua, tapi Allah Maha melihat." Akhirnya aku ya kaget dan kemudian, eee, aku lepaskan ya saudaraku itu dan aku ikhlaskan hutangku untuk ya lunas ya. Ya Allah, kalau emang itu aku lakukan semata-mata ikhlas karenamu, tolonglah kami ya Allah. Akhirnya mereka dorong lagi batu. Setelah didorong ternyata batu itu bergeser, namun belum mampu juga mengeluarkan ya mereka bertiga. Akhirnya orang ketiga mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bermunajat, "Ya Allah, dulu aku punya pekerja atau pegawaiku, ya, yang pekerja itu ya rajin sebenarnya, tapi suatu ketika dia ada
keperluan ingin ya keluar gitu. Ya, belum sempat aku bayarkan dia keluar. Nah, di lain waktu dia balik lagi gitu. Dia balik lagi minta gajinya. Di lain waktu sudah lama dia tidak bertemu lagi dengan ya bosnya. Akhirnya kata bosnya, "Wahai ya pekerja, wahai pegawaiku, sesungguhnya gajimu itu sudah aku jadikan modal. Itu di tanah lapang sebagai apa modalnya sudah menjadi ya ternak yang berkembang biak. Kalau kamu mau ambil semua. Tidak, aku ingin ya sebatas gajiku aja. Enggak usah, enggak apa-apa. Itu emang karena modal yang apa yang yang pernah ya kau tinggalkan dari gajimu ya aku gunakan buat itu. Ya Allah, kalau emang itu aku lakukan ya atas dasar ikhlas kepadamu, tolonglah kami ya Allah. Ternyata mereka mendorong lagi dan mampu batu itu bergeser dan mengeluarkan mereka bertiga. Masya Allah, jadi kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya kepada para sahabat dan kepada kita tentunya ini penuh hikmah dan penuh pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa yang pertama, setiap manusia ya, setiap insan itu ya sesungguhnya harus punya ibadah unggulan atau paling tidak ibadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dengan begitu dia punya wasilah atau ulama menyebutnya sebagai tawasul bidoa, yaitu dengan perantaraan doa kita berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita ingin hidup kita sukses di masa depan, baik dunia maupun akhirat, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala penuh dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Sehingga dari ibadah kita yang kita lakukan ikhlas karena Allah, maka kita akan mendapatkan ya pertolongannya, ya yang kita mau. Biasanya memang seperti itu. Saya yakin setiap kita pernah punya eh, pengalaman-pengalaman religi gitu, ya, yang pernah kemudian menggugah hati dan ingat kepada Allah dan terus ya saya yakin setiap kita pernah punya. Karena apa? Manusia itu adalah ya akan diuji keimanannya. Kan di surat Al-Ankabut ya ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas ayutraku ayakulu amanah wahum la yuftanun." Apakah kalian manusia dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman kepada Allah padahal belum diuji ya keimanan kita itu. Masya Allah. Jadi setiap kita pasti akan ya menemukan problematika dan itu lumrah kita sebagai manusia. Pelajar sebagai ya orang yang punya tanggung jawab yaitu ya menunaikan ya kegiatan belajarnya dengan tuntas maka dia ya harus belajar dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai pegawai ya Dinas Pendidikan punya tanggung jawab bukan hanya kepada pimpinan tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian para guru ya bukan hanya sekedar menunaikan tugas tapi tugas itu harus menjadi amal soleh yang nanti insya Allah bakal menjadi ya wasilah kita dalam menghadapi masa-masa yang akan datang. Dan biasanya memang yang namanya hikmah, keberkahan, kemanfaatan dari ibadah kita itu akan kita rasakan nanti ya, di masa-masa yang akan datang. Mungkin sekarang belum terasa apa namanya manfaatnya. Kita hanya ikhlas aja melaksanakan ibadah puasa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, kita berpuasa. Ya. Tapi insya Allah ya, karena keikhlasan kita melaksanakan ibadah puasa ini, mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat kita butuh gitu. Ya, di saat kita butuh. Ada orang yang apa namanya? Ya, ini kisah nyata sebenarnya. Dia pernah ikut ujian masuk menjadi pegawai negeri sipil. Tahu keberapa yang ini, yang dia akhirnya dapat lulus? Yang ke-11. Yang ke-11 ini betapa
ya seseorang itu ya ternyata dituntut adalah memang berusaha berusaha, tapi jangan lupa berdoa kepada Allah. Bahkan di saat yang ke-11 kali itu, ya dia mengatakan dia justru dalam keadaan sakit, ya. Hari sebelumnya, malamnya dia harus ke klinik agar besok bisa pergi ujian. Tentu orang yang sakit nggak bisa ngapa-ngapain kan, belajar nggak bisa, konsen nggak bisa. Tapi di sana turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu adalah bagian dari apa namanya, ujian Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia justru lulus ketika dia nggak berdaya. Iya, Ya, oke. luar biasa Ya, Pak Kabid tentang tidak mudah putus asa mhm, dan optimisme ya, ya. Kisah yang menarik dari orang-orang baik yang terjebak masalah ya, mhm, yang pada akhirnya keluar dari masalah. Nah, ini di bulan Ramadan seringkali kita dihadapi dengan masalah yang itu kemudian mengganggu kita untuk mhm, mengambil pilihan sikap optimis dan mhm, kadang juga bisa jadi putus asa. mhm, Biasanya seringkali manusia dihadapi masalah ekonomi tuh Pak Kabit, mhm. gimana tuh Pak Kabit? Masalah ekonomi ya. Nah, ini nih, ini pertanyaan sangat menarik. Karena apa? Kita nggak pernah lepas dari permasalahan ekonomi. Ya, ekonomi itu kebutuhan kita. Kita itu butuh ya makan, ya butuh apa aja lah. Dan itu tentu dengan apa? Dengan uang gitu ya, yang kita butuhkan, yang kita perlukan gitu. Sehingga dengan uang yang kita hadapi, yang kita miliki, kita bisa membeli atau memenuhi kebutuhan kita. Masalah ekonomi itu sebenarnya juga sudah Allah atur gitu. Makanya dalam hidup ini sebenarnya apa, selain optimis dan apa tadi, tidak mudah putus asa, kita harus yakin bahwa kita itu ini yakin ya, yakin ini adalah bagian dari keimanan ya, ya. Karena salah satu yang dituntut dari kita sebagai seorang muslim adalah kita harus punya keyakinan, punya keimanan. Keimanan itu diantaranya adalah bahwa hidup ini ada yang mengendalikan. Nah, hidup ini ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Allah. Ya, mengendalikan apa? Semua gitu. Semua. Hidup kita ini dikendalikan oleh Allah. Jadi kita nih Pak Saprudin dengan saya dan kru podcast Disdik, sesungguhnya pada hari ini jam sekian ditakdirkan kita akan podcast gitu. Ya. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Entah jalannya seperti apa ya. Nah, termasuk masalah ekonomi, masalah rezeki ya. Nah, atau kebutuhan sandang pangan kita gitu. Itu adalah bagian dari ya keunikan. Ada orang yang punya keyakinan kalau kita yakin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya mau kita apa namanya, ya semangat seperti apapun, kalau bukan hari ini datangnya itu gajian gitu ya, ya bukan hari ini gitu, ya apakah mungkin besok atau lusa gitu ya. Nah itu harus tertanam dalam diri kita bahwa yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada kisah unik tentang, seseorang mengenai keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Uniknya apa? Ini dia ya sudah melakukan kegiatan, eee, dia lalu lazimnya memang mendapat honor ya, mendapat honor gitu, mendapat insentif, tapi kemudian honornya nggak kunjung tiba, sekalinya kunjung tiba ternyata honornya ketinggalan, pas dicari juga nggak ada gitu. Nah akhirnya apa, "Ya Allah, kalau memang Engkau takdirkan seseorang itu dapat rezeki melalui perantaraku, ya walaupun aku harus menghadapi itu, aku ikhlas ya Allah, ya Allah." Kira-kira siap nggak kayak gitu kita? Artinya setiap ya rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mau dikejar seperti apapun, kalau belum datang waktunya, dia nggak akan datang gitu. Tapi kalau dia kemudian kembalikan kepada Allah, ya semua kejadian, hal apapun dikembalikan kepada Allah, itu namanya kita orang yang apa? Pasrah. Kan muslim itu artinya pasrah. Yang kedua, ya beriman. Orang muslim harus beriman, harus bertakwa. Ya, iman itu yakin karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka rezekinya nggak akan ketuker.
yang penting kita berusaha. Yang ketiga, setelah kita dapat ya yang kita inginkan misalkan gitu ya, maka jangan lupa bagian yang kita dapat itu adalah bagian juga dari orang juga untuk orang lain. Maka jangan pernah kita mengatakan, "Ini rezeki aku sepenuhnya full." Ya, jangan. Itu bagian dari ya rezeki yang Allah titipkan pada kita boleh jadi akan diambil Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang ini mudah-mudahan menjadi bagian dari keyakinan kita dan menguatkan keyakinan kita, itu di surat At-Tolak, ya, At-Tolak, ya, di akhir surat, ayat kedua dan awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan yang dia butuhkan dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, gitu Luar Pak Adin. biasa, alhamdulillah, Oke. subhanallah. Iya, indah sekali Pak Kabid ketika seorang muslim sudah mendapatkan, titik Mhm, tawakalnya ya. mhm, Ternyata akhirnya walaupun masalah itu dihadapi, ketika dia sudah yakin mhm, dan tawakal, mhm, akhirnya masalah itu bisa dia lewati juga gitu ya. mhm, Pak Kabid, alhamdulillah, luar biasa pada mhm, hari ini, mhm. pesan-pesan Ramadan semakin menguatkan kita semua Sobat Disdik untuk menuntaskan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan Alhamdulillah. dan jangan putus asa, selalu optimis. Masalah semua orang juga menghadapi, tapi di mana ada masalah, di situ ada jalan keluar. Baik Pak Kabid, Betul, untuk terakhir baik. pesan-pesan di Ramadan nih. Sobat Disdik yang dirahmati Allah, yang berbahagia, kita tentunya ya harus menyadari kita ini hamba Allah, nggak punya kuasa apa-apa. Kita diminta hanya untuk bekerja, berusaha, berbuat, beramal baik, ya. Mengenai hasilnya nanti harus kita serahkan kepada Allah. Jadi niat awalnya ya kita berusaha itu harus karena Allah. Prosesnya kita upayakan sebaik mungkin ya, tidak melanggar perintah Allah dan hasilnya sebaik apapun ya, itu harus kita ikhlaskan ya. Nah, ini pesan-pesan barangkali buat diri saya dan buat sobat Disdik semua, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa ya, tetap optimis. Optimis, Oke. baik. Iya, Terima kasih sekali lagi Pak Kabid atas kebersamaannya di podcast Disdik. Pesan-pesan Ramadannya sangat bermanfaat sekali amin. tentunya bagi kita semua. Baik Sobat Disdik sekalian, kita telah banyak mendengarkan pesan-pesan Ramadan. Ingat, tetap optimis dan jangan putus asa. Mas. Sampai ketemu lagi di program Semarak Ramadan berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid, terima kasih banyak. Baik, Madin, Iya, sukses. sukses selalu.